I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Duel panas antara timnas Indonesia dan Australia siap mengguncang benua Asia. Dengan ambisi lolos ke Piala Dunia 2026, kedua tim dipastikan akan berjuang habis-habisan. Pertempuran di kota Sydney akan menjadi saksi bisu pertarungan sengit antara dua raksasa Asia Tenggara. Tony Popovic, pelatih asal Australia, siap menyambut tantangan Garuda di kandangnya sendiri. Dendam kesumat atau balas budi? Setelah bermain imbang di Jakarta, Australia kini bertekad untuk membalas budi atas hasil minor tersebut. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, akan menghargai timnas Indonesia. Ia memastikan akan memberikan respek yang pantas saat kedua tim bertemu dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia akan menghadapi timnas Indonesia pada matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Mereka akan datang ke sini dengan harapan meraih hasil besar melawan Australia, ujar Popovic dikutip laman dari Socceroos. Tugas kami adalah benar-benar fokus pada diri sendiri, dan memastikan kami dapat membangun fondasi yang telah kami tetapkan sejauh ini, jelas Popovic. Dalam pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 10 September 2024, Australia diimbangi timnas Indonesia 0-0. Di klasemen sementara Grup C, Australia bercokol di peringkat kedua dengan 7 poin dari 6 penampilan, hanya unggul 1 angka atas timnas Indonesia di posisi ketiga. Kami akan menunjukkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan, tetapi tentu saja tidak akan memasuki pertandingan dengan rasa takut, jelas Popovic. Popovic antusias Australia bakal bermain di Sydney, kota kelahirannya, yang memiliki stadion berkapasitas 42.500 dan diperkirakannya bakal penuh. Kami memiliki dukungan dari para pendukung kami di kandang. Stadion akan penuh, mendukung kami di sini di Sydney, dan kami harus memanfaatkan itu sebagai keuntungan kami, memanfaatkan keyakinan dan permainan sepak bola kami untuk keuntungan kami. Kami harus menghormati lawan, tetapi kami ingin meninggalkan pertandingan dengan 3 poin, ucap Popovic. Stadion Sydney akan menjadi atmosfer yang luar biasa. Tekanan akan sangat terasa bagi kedua tim, namun siapa yang mampu mengendalikan emosi dan meraih kemenangan? Pertandingan ini akan menjadi tonggak penting bagi kedua tim dalam mewujudkan impian mereka. Di sisi lain, terungkap alasan Jens Raven absen membela timnas Indonesia U20 versus Yordania. Terungkap alasan mengapa Jens Raven absen membela timnas Indonesia U20 saat melawan Yordania. Namun, striker berusia 19 tahun itu diperkirakan bisa bermain kontra Suriah. Raven bahkan tidak masuk DSP Timnas Indonesia U20 ketika keok 0-1 dari Yordania pada Jumat, 24 Januari 2025, dalam pertandingan pertama mandiri U20 Challenge Series di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Usut punya usut, Raven masih dalam periode pemulihan cedera quadriceps.
Cedera paha depan itu dialaminya dalam TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta pada beberapa pekan lalu. Periode yang diberikan dokter itu 2 minggu. Sebenarnya, Raven hampir 99% sudah oke, tetapi kami patuh pada komitmen dokter, 2 minggu minimal, ujar pelatih Timnas Indonesia U20. Imbuh Indra Syafri. Yes, last Friday I received in my quadricep an injury while turning, so not a kick or something. Saturday I made an MRI scan in the Mitra Kedwaga in Cibubur. That went out. I have something in my quadricep and I will be out for around 10 days to 2 weeks. And this morning I get an injection in my quadricep for speedy recovery. So I hope at the start of Surabaya I can be back and play and make some minutes in the mini tournament and be fit again in the Asian Cup. But for the Asian Cup it's no worries, so that's fine. Indra Syafri membuka opsi untuk memainkan Ravens saat Timnas Indonesia U20 melakoni laga keduanya di Mandiri U20 Challenge Series. Garuda Muda akan menghadapi Suriah pada Senin 27 Januari. Nanti, secara bertahap, Raven akan kami coba di pertandingan melawan Suriah. Dari hasil diskusi, yang jelas harus bertahap, tutur Indra Syafri. Selain Raven, Indra Syafri bakal menurunkan beberapa pemain yang tidak bermain kontra Yordania, dan beberapa pemain lain yang belum bisa tampil seperti Alvarez Z, Mufli, dan Raven, akan kita coba untuk komposisi baru, imbuhnya. Mandiri U20 Challenge Series dijadikan sebagai turnamen pemanasan untuk Timnas Indonesia U20 sebelum mengarungi Piala Asia U20 2025 pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025 di Cina. And I think that's for us a very hard level to show us at the Asian Cup. We have a tough group, Iran, Uzbekistan, title holders, and Yemen. We face them of course in the stadium. So I think that's very good, but what I said, we want to achieve the World Cup, and I think Coach Indra mentioned it a lot times. So we need to be on our best, on our fittest, and we need to give 100% every game. So I think if we see the squad now, I have fully trusting that we can make it to the World Cup.